Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, sebuah hening yang menyelimuti hati, jauh dari keramaian dunia, di mana setiap napas menjadi jalan untuk merasakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hari ini kita akan menapaki rahasia orang-orang yang telah sampai pada makrifat, mereka yang hidupnya dipenuhi cahaya dan kesadaran akan Tuhan, yang mampu melihat dunia bukan dengan mata, tetapi dengan hati. Bersiaplah untuk menyelami keheningan yang menuntun pada cahaya dan membuka pintu bagi jiwa untuk merasakan kedamaian yang hakiki. Bab 1. Awal perjalanan menuju makrifat. Perjalanan menuju makrifat tidak dimulai dari buku, hafalan atau diskusi yang ramai, melainkan dari sebuah rasa yang halus, lembut, dan hampir tak terlihat dalam hati. Sebuah kerinduan yang tidak bisa dipuaskan oleh kemewahan dunia, kesibukan yang tiada henti, atau pujian orang lain. Orang-orang yang sampai pada makrifat seringkali memulai dari kesadaran akan keterbatasan diri mereka sendiri, menyadari bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan dari hakikat yang lebih besar, sebuah cerminan dari keagungan yang tak terjamah oleh mata dan telinga. Dalam keheningan mereka mulai merasakan adanya dorongan halus untuk menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang terasa lebih nyata daripada gemerlap dunia yang fana, sesuatu yang memberi ketenangan yang mendalam meski dunia di sekeliling mereka terus bergerak. Dalam kesunyian malam, ketika suara dunia mereda dan bintang-bintang menatap dengan lembut dari langit, mereka menemukan pertanyaan yang tak memerlukan jawaban, tetapi kehadiran dan perhatian penuh hati. Pertanyaan itu seolah menyusup ke setiap detik napas, menuntun mereka untuk menatap diri sendiri dengan lembut, menerima segala kelemahan dan kesalahan, dan menyadari bahwa hidup ini hanyalah titipan sementara, bahwa semua yang dimiliki, semua yang dicapai, hanyalah amanah yang harus dijaga dengan kesadaran, kesabaran, dan kelembutan. Dari keheningan ini, hati mulai terbuka, melihat realitas tidak lagi dengan mata fisik, tetapi melalui mata batin, yang mampu menangkap cahaya Tuhan yang hadir di setiap sudut kehidupan. Mereka yang sampai pada makrifat menundukkan ego bukan karena takut, bukan karena paksaan, dan bukan karena aturan yang mengikat, tetapi karena menyadari betapa kecilnya diri ini dibandingkan dengan keagungan Tuhan. Dalam penundukan itu, mereka menemukan kebebasan sejati yang lahir dari kepasrahan yang tulus dan kesadaran bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan cahaya yang hakiki. Kebebasan ini bukan sekadar perasaan lega, melainkan cahaya yang mengalir melalui hati, menenangkan jiwa, dan memberi rasa aman yang tak tergantung pada keadaan dunia. Dalam keheningan yang demikian, mereka menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan, sebuah kedamaian yang menembus lapisan-lapisan batin yang paling tersembunyi. Mereka menekuni zikir, muhasabah, dan renungan dengan kesabaran yang lembut, bukan sekadar rutinitas, tetapi sebagai jalan untuk membuka hati dan menumbuhkan kesadaran yang mendalam. Setiap lafaz, setiap hembusan napas menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan cahaya ilahi yang selalu hadir, meski tak terlihat. Dengan cara ini, ilmu dan pengalaman dunia bukan lagi tujuan akhir, tetapi sarana untuk menyadari diri yang sesungguhnya, untuk menenangkan hati, dan untuk membimbing jiwa agar mampu menapaki jalan yang halus menuju makrifat sejati, di mana setiap peristiwa kehidupan, sekecil apapun, menjadi guru yang menuntun manusia untuk melihat tanda-tanda Tuhan yang tak terhingga. Dan akhirnya, kesadaran pertama itu muncul seperti sinar fajar yang perlahan menembus kabut di pagi hari, memberi kehangatan yang lembut dan menenangkan. Mereka memahami bahwa makrifat bukan milik mereka yang paling banyak membaca atau paling fasih menuturkan ilmu, melainkan milik mereka yang mampu hadir sepenuhnya dalam setiap detik hidupnya, yang paling lembut dalam menyentuh realitas, yang mampu merasakan Tuhan dalam hening, dan yang membiarkan hati menjadi ruang suci bagi cahayanya untuk menampakkan diri. Dari kesadaran ini, perjalanan yang panjang dan sunyi pun dimulai. Sebuah perjalanan tanpa ujung menuju pemahaman yang lebih dalam, di mana setiap napas dan langkah menjadi doa,
Setiap detik menjadi zikir, dan setiap hembusan kehidupan menjadi cara untuk menembus tabir dunia menuju hakikat yang abadi. Bab 2. Diam sebagai jalan menuju hidayah. Diam bukan sekadar berhenti berbicara atau menahan suara, tetapi sebuah seni batin yang halus, tempat hati mulai berbicara dalam bahasa yang paling murni, bahasa yang tidak memerlukan kata, namun mampu menembus lapisan terdalam jiwa. Orang-orang yang telah sampai pada marifat menyadari bahwa dunia selalu bising, penuh dengan suara yang menuntut perhatian, namun di balik kebisingan itu ada sunyi yang penuh rahmat, di mana Tuhan menunggu untuk ditemui. Dalam kesunyian ini, setiap getaran hati menjadi jelas, setiap rasa dan pengalaman tampak lebih jernih, dan manusia belajar untuk mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan seluruh kesadaran yang dimiliki. Mereka memahami bahwa hidup tidak selalu harus diwarnai dengan kesibukan atau pencapaian, karena ketenangan yang sejati lahir dari hati yang mampu menahan diri dari keterikatan berlebihan pada dunia. Dia menjadi alat untuk membedakan antara yang fana dan yang abadi, antara yang menipu dan yang hakiki, antara suara ego dan bisikan Tuhan yang lembut namun pasti. Setiap momen hening adalah kesempatan untuk menyerap cahaya ilahi, meresapi rahmatnya, dan menenangkan seluruh lapisan batin yang mungkin selama ini terguncang oleh kekacauan dunia luar. Dalam diam, mereka menemukan kekuatan untuk menghadapi hidup tanpa harus bereaksi berlebihan terhadap peristiwa, tanpa perlu terburu-buru mengambil keputusan, karena kesadaran yang lahir dari hening membuat segala sesuatu tampak dengan jelas. Alam semesta, manusia, dan pengalaman yang tampak sepele sekalipun menjadi guru, menyingkap tanda-tanda Tuhan yang sering terlewat oleh mereka yang hidup di permukaan. Hati menjadi cermin bagi cahayanya, dan setiap detik yang dilewati dalam diam menjadi latihan untuk menghadirkan kesadaran penuh, agar setiap langkah dan tindakan lahir dari ketenangan, bukan dari kegelisahan atau dorongan ego. Orang-orang yang sampai makrifat juga menyadari bahwa doa yang paling dalam dan paling tulus sering lahir dari keheningan. Doa bukan lagi sekadar meminta atau mengucap kata, tetapi menjadi pernapasan hati yang menyatu dengan aliran kehidupan dan kehendak ilahi. Hati menjadi ruang suci di mana cahaya Tuhan menampakkan diri, dan dalam keheningan itu, manusia belajar untuk berserah, untuk menerima, dan untuk merasakan kedamaian yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia menjadi jembatan, menghubungkan manusia dengan hakikat yang lebih tinggi, sebuah jembatan yang hanya bisa dilalui dengan kelembutan, kesabaran, dan kehadiran hati yang penuh. Akhirnya mereka menyadari bahwa diam adalah rahasia para wali dan orang-orang yang sampai pada makrifat. Cara Tuhan menuntun manusia dari kebisingan dunia ke dalam cahaya batin yang penuh rahmat. Terkadang, kata-kata yang paling dalam adalah yang tidak pernah terucap. Terkadang, cahaya yang paling nyata adalah yang hanya bisa dirasakan dalam keheningan. Diam bukanlah kekosongan, tetapi ruang penuh cahaya, tempat hati belajar merasakan Tuhan dalam setiap detik. Dan dari ruang sunyi itulah hidayah dan pemahaman sejati lahir, lembut namun menembus hingga ke inti terdalam jiwa. Bab 3. Mengenal diri sejati. Mengenal diri sejati bukanlah sekadar melihat wajah di cermin atau menilai citra yang dibentuk oleh dunia, melainkan menelisik inti terdalam yang sering tersembunyi di balik lapisan ego, ambisi, dan harapan yang menyesatkan. Mereka yang telah sampai pada makrifat menyadari bahwa ego adalah penghalang utama, dan hanya ketika ego perlahan ditundukkan, hakikat diri yang murni bisa muncul seperti cahaya yang menembus kabut pagi. Dalam proses ini, setiap pengalaman, setiap kegagalan, dan setiap rasa sakit menjadi cermin yang memantulkan bayangan diri yang selama ini tak disadari, dan mereka belajar melihatnya dengan kelembutan, bukan penghakiman. Kesadaran diri ini adalah perjalanan yang panjang dan sabar, seperti menyingkap selubung sutra yang halus satu persatu, tanpa terburu-buru, tanpa paksaan. Setiap lapisan yang terbuka membawa pemahaman baru, bahwa segala kelemahan, ketakutan, dan kekurangan bukan musuh yang harus dilawan, melainkan guru yang mengajarkan kerendahan hati dan kejujuran batin. Dalam renungan yang lembut,
mereka mulai merasakan hubungan antara diri dan Tuhan, bahwa setiap fragmen diri, sekecil apapun, menyimpan potensi untuk menyatu dengan cahaya ilahi. Orang-orang yang sampai makrifat memahami bahwa kesalahan dan kegagalan bukanlah dosa yang harus ditakuti, tetapi cermin untuk memurnikan hati. Ketika hati menerima kelemahan dengan penuh kesadaran, manusia belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain, menumbuhkan kasih yang tulus, dan membuka jalan bagi empati yang mendalam. Dari pengakuan kelemahan diri ini, lahirlah kekuatan batin yang lembut namun tak tergoyahkan. Sebuah kekuatan yang tidak menuntut kemenangan, melainkan kedamaian dan keseimbangan dalam menghadapi realitas hidup. Proses mengenal diri sejati juga membawa manusia pada penghayatan yang lebih luas terhadap keberadaan sesama. Dengan memahami diri sendiri, mereka mampu melihat orang lain dengan mata hati yang lembut, tanpa penghakiman, hanya dengan kasih sayang yang tulus dan penuh pengertian. Setiap interaksi menjadi pelajaran, setiap pertemuan menjadi ladang pengembangan kesabaran dan ketulusan, sehingga kehidupan tidak lagi sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mengarah pada kebijaksanaan yang hakiki. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa mengenal diri sejati bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menemukan Tuhan dalam setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap langkah yang diambil. Hati yang telah memahami dirinya sendiri menjadi jendela bagi cahaya ilahi. Dan dalam kesadaran ini, mereka mulai melihat dunia bukan lagi sebagai tempat yang menakutkan atau penuh godaan, tetapi sebagai ladang bagi hati yang bersih untuk menumbuhkan cinta, pengertian, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan yang senantiasa ada. Lembut namun menembus hingga ke inti terdalam jiwa. Bab 4. Kehidupan yang terarah oleh cahaya ilahi. Orang-orang yang sampai pada makrifat hidup dengan orientasi yang berbeda dari kebanyakan manusia. Bagi mereka, dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengasah hati dan kesadaran. Tempat setiap pengalaman dijadikan pelajaran yang lembut, tidak menimbulkan kerisauan atau kesombongan. Setiap tindakan diarahkan oleh cahaya ilahi yang mereka resapi, bukan oleh ambisi pribadi atau dorongan ego. Dengan cara ini, kehidupan menjadi sederhana namun penuh makna, karena setiap langkah, sekecil apapun, selaras dengan kehendak Tuhan yang tersembunyi di balik segala fenomena. Mereka memahami bahwa setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah tanda dan ujian yang diberikan oleh Tuhan. Pertemuan, kehilangan, kebahagiaan, dan kesedihan semuanya menjadi guru yang menuntun pada kesadaran yang lebih dalam. Mereka belajar untuk melihat hikmah di balik setiap peristiwa, meresapi pelajaran yang tersembunyi, dan menundukkan diri dalam kepasrahan yang murni. Hidup mereka tidak diukur oleh pencapaian dunia, tetapi oleh sejauh mana hati mampu tetap hadir dalam cahaya ilahi dalam setiap keadaan. Dalam pandangan mereka, dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin. Ketika hati terarah oleh cahaya ilahi, segala hal menjadi lebih jelas dan keputusan diambil dengan kebijaksanaan, bukan dengan reaksi atau dorongan sementara. Mereka mampu tetap tenang di tengah kekacauan, mampu tetap lembut ketika dunia menuntut keras, karena pandangan mereka bukan terikat pada dunia yang berubah, tetapi pada sesuatu yang abadi, sesuatu yang menuntun setiap langkah mereka menuju kedamaian dan kebenaran hakiki. Mereka juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap matahari terbit adalah rahmat, dan setiap detik hidup adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Syukur bukan sekadar kata, tetapi pengalaman yang menenangkan hati dan menumbuhkan kepasrahan, meneguhkan kesadaran bahwa setiap hal, sekecil apapun, memiliki tujuan dan makna yang tersembunyi. Hidup yang diarahkan oleh cahaya ilahi ini menjadi indah, bukan karena dunia memberi kemudahan, tetapi karena hati telah menemukan pusat yang stabil, di mana damai dan bahagia muncul dari kesadaran akan kehadiran Tuhan di setiap detik. Akhirnya, kehidupan mereka menjadi teladan tanpa pamer, kehadiran mereka menenangkan, dan tutur kata mereka mengalir dari kesadaran yang mendalam. Setiap yang dekat dengan mereka merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, karena hati mereka telah menjadi wadah cahaya ilahi
yang lembut namun menembus, memberi inspirasi, dan mengajarkan bahwa hidup yang diarahkan oleh cahaya Tuhan adalah hidup yang damai, sederhana, dan penuh makna. Dari sinilah perjalanan batin yang sejati terus berlanjut, membawa manusia lebih dekat pada hakikat yang tak terhingga. Bab 5. Hati yang bersih adalah cermin Tuhan. Hati menjadi pusat perjalanan makrifat, dan orang-orang yang telah sampai pada tingkat ini menyadari bahwa hati yang bersih adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Mereka menjaga hati dengan kelembutan dan kesadaran, membersihkan setiap lapisan kebencian, iri, kemarahan, dan dendam, karena mengetahui bahwa setiap noda batin akan menutupi cahaya yang hakiki. Pembersihan hati bukan sekadar menahan diri dari dosa atau kesalahan, tetapi merupakan proses meresapi kasih sayang Tuhan dalam setiap detik kehidupan, sehingga hati menjadi wadah yang mampu menampung cahaya tanpa gangguan dan hambatan. Setiap detik kehidupan menjadi latihan penyucian, setiap peristiwa menjadi cermin bagi hati untuk belajar lebih jujur, lebih lembut, dan lebih ikhlas. Mereka menyadari bahwa memaafkan bukan sekadar membebaskan orang lain dari kesalahan, tetapi membebaskan hati sendiri dari kegelapan yang menutupi cahaya. Dalam pembersihan hati ini, setiap rasa sakit atau kegagalan bukanlah beban, tetapi sarana untuk memahami diri dan orang lain lebih dalam, dan untuk membuka ruang bagi cinta dan kesadaran yang murni untuk mengalir tanpa batas. Orang-orang yang sampai pada makrifat juga memahami bahwa hati yang bersih mampu meresapi rahasia alam semesta. Ketika hati murni, manusia mulai melihat keterkaitan halus antara setiap ciptaan dan setiap peristiwa, menyadari bahwa dunia ini lahir dari hati yang bersih dan akan kembali kepadanya. Kesadaran ini membawa mereka pada kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan melalui kata, tetapi hanya bisa dirasakan dalam kedalaman batin, melalui pengalaman yang lembut dan penuh ketenangan. Mereka hidup dalam kehadiran Tuhan setiap saat, tanpa memerlukan pengingat dari luar, karena hati telah menjadi ruang suci bagi cahaya ilahi untuk hadir. Setiap napas, setiap langkah, setiap kata yang keluar dari hati, menjadi doa dan zikir yang mengalir secara alami, membimbing kehidupan agar selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan hati yang bersih, mereka mampu melihat dunia dengan kasih, kesabaran dan kelembutan, menghadirkan ketenangan bagi diri sendiri dan setiap orang yang berada di dekat mereka, tanpa perlu memaksakan atau mengatur. Akhirnya mereka menyadari bahwa hati yang bersih bukan tujuan akhir, tetapi pintu yang membuka jalan menuju makrifat sejati. Hati yang murni adalah cermin Tuhan, tempat cahayanya menampakkan diri, memberi kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata, dan menuntun setiap jiwa untuk menyatu dengan hakikat yang abadi. Dari sinilah lahir kehidupan yang penuh cahaya, kehidupan yang lembut namun teguh, dan perjalanan batin yang terus mengalir, membimbing manusia menuju kedalaman makrifat yang sejati, di mana setiap detik dan napas menjadi pengingat akan kehadiran Tuhan dalam seluruh ciptaan. Bab 6. Menjadi hamba yang sadar akan kehadiran Tuhan. Orang-orang yang telah sampai pada makrifat hidup dengan kesadaran bahwa mereka selalu berada di hadapan Tuhan, tidak hanya dalam ritual ibadah, tetapi dalam setiap detik kehidupan. Kesadaran ini tidak lahir dari ketakutan atau kewajiban, tetapi dari kepekaan batin yang lembut, yang mampu merasakan setiap napas dan langkah sebagai bagian dari kehendak ilahi. Menjadi hamba yang sadar berarti mampu menyadari bahwa segala perbuatan, pikiran, dan rasa adalah amanah dari Tuhan yang harus dijaga dengan penuh kejujuran dan ketulusan, karena setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang tak terlihat bagi hati dan jiwa. Kesadaran akan kehadiran Tuhan mengubah cara mereka melihat dunia. Hal-hal yang tampak sepele menjadi tanda, setiap peristiwa menjadi guru, dan setiap manusia yang ditemui menjadi cermin bagi diri sendiri. Dengan kesadaran ini, mereka tidak lagi tergesa-gesa atau terombang-ambing oleh nafsu, karena hati telah menemukan pusat yang stabil, di mana keinginan egowi menjadi lembut, dan kehendak Tuhan menjadi panduan yang halus namun pasti. Mereka memahami bahwa kehidupan yang sejati bukan tentang apa yang dicapai di dunia,
tetapi tentang bagaimana hati tetap hadir dalam cahayanya di setiap detik. Menjadi hamba yang sadar juga berarti menghadapi ujian dan cobaan dengan ketenangan. Setiap kesulitan bukanlah hukuman, melainkan sarana bagi hati untuk mengasah kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan. Dalam ujian itu, mereka belajar menyerahkan diri sepenuhnya, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, dan bahwa setiap cobaan mengandung hikmah yang hanya bisa dirasakan dalam kesadaran yang murni. Dari pengalaman ini, hati semakin lembut, pandangan semakin luas, dan hubungan dengan Tuhan semakin mendalam. Orang-orang yang sadar akan kehadiran Tuhan hidup dengan zikir yang mengalir dalam setiap tindakan, bukan hanya dalam kata-kata. Mereka menyadari bahwa doa bukan sekadar meminta, tetapi sebuah pengakuan akan keterbatasan diri dan keagungannya yang abadi. Dengan hati yang terus hadir, mereka mampu melihat setiap makhluk dengan kasih yang tulus, memahami bahwa semua ciptaan adalah bagian dari kehendak-Nya, dan bahwa kehidupan ini adalah sarana untuk menyelaraskan diri dengan cahaya yang mengalir dari Tuhan ke setiap sudut alam semesta. Akhirnya, mereka menyadari bahwa menjadi hamba yang sadar bukanlah sekadar keadaan sementara, tetapi gaya hidup yang menuntun setiap napas dan langkah untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Kesadaran ini menjadikan hidup mereka tenang, sederhana, dan penuh makna, karena setiap tindakan lahir dari ketulusan, setiap kata lahir dari kesadaran, dan setiap detik dipenuhi kehadirannya. Dari sini, perjalanan menuju makrifat semakin dalam, dan hati menjadi wadah bagi cahaya Tuhan untuk terus menembus, menuntun setiap jiwa menuju kesadaran yang tak terhingga. Bab 7. Menyatu dengan kehendak ilahi. Menyatu dengan kehendak ilahi berarti hidup tanpa batasan ego, tanpa terikat pada keinginan yang semu, melainkan membiarkan hati dan kesadaran menjadi satu dengan alirannya yang lembut namun pasti. Orang-orang yang telah sampai pada makrifat menyadari bahwa kehendak mereka sendiri hanyalah bayangan dari kehendak Tuhan, dan ketundukan yang tulus membawa kebebasan sejati. Dalam kesadaran ini, setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap langkah hidup lahir dari kehendak ilahi yang mengalir melalui hati, bukan dari ambisi atau dorongan duniawi, sehingga setiap perbuatan menjadi suci dan selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Proses menyatu dengan kehendak Tuhan tidak instan, melainkan perlahan, seperti sungai yang mengalir menembus batu-batu dan lembah, membentuk jalannya sendiri tanpa tergesa-gesa, namun pasti. Dalam perjalanan ini, setiap ujian dan cobaan yang datang bukan lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran yang menuntun hati untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Mereka belajar menerima segala hal yang terjadi dengan penuh kesadaran, memahami bahwa segala sesuatu yang datang atau pergi, hadir atau hilang, adalah bagian dari rancangan ilahi yang sempurna, yang selalu mengandung rahmat dan hikmah yang tersembunyi. Orang-orang yang menyatu dengan kehendak ilahi hidup dalam ketenangan yang luar biasa, karena hati mereka tidak lagi berguncang oleh keinginan atau ketakutan. Mereka mampu menghadapi dunia yang berubah-ubah dengan lembut, memahami bahwa semuanya adalah manifestasi dari kehendak-Nya. Dengan kesadaran ini, mereka mampu menanggapi manusia dan peristiwa dengan kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan yang mendalam, karena setiap interaksi menjadi sarana untuk menyelaraskan diri dengan aliran cahaya ilahi yang tak pernah berhenti. Menyatu dengan kehendak Tuhan juga membuat zikir menjadi alami, bukan ritual semata. Setiap napas, setiap langkah, setiap kata yang diucapkan lahir dari kesadaran penuh akan kehadirannya, dan hati menjadi cermin bagi cahaya yang mengalir darinya. Dengan cara ini, kehidupan mereka menjadi teladan yang lembut namun kuat, di mana orang lain yang berada di sekitar mereka merasakan ketenangan dan kedamaian yang lahir dari keselarasan batin, meski tak seorang pun mengatakannya. Kehidupan ini bukan tentang penampilan atau pengakuan dunia, tetapi tentang hadir sepenuhnya dalam kehendak Tuhan, di mana setiap detik menjadi doa dan setiap tindakan menjadi zikir yang nyata. Akhirnya, mereka menyadari bahwa menyatu dengan kehendak ilahi bukanlah titik akhir, melainkan gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju makrifat yang sejati. Hati menjadi ruang suci tempat cahayanya menampakkan diri,
Setiap napas adalah pengingat akan kehadirannya, dan setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan yang tak berujung menuju hakikat yang abadi. Dalam kesadaran yang lembut ini, manusia menemukan kedamaian yang hakiki, kebebasan dari belenggu dunia, dan rasa syukur yang mengalir tanpa henti karena menyatu dengan kehendak Tuhan adalah hidup dalam cahayanya yang tak pernah pudar. Bab 8. Meresapi cahaya dalam setiap napas. Orang-orang yang telah sampai pada makrifat menyadari bahwa setiap napas adalah hadiah ilahi, bukan sekadar udara yang masuk dan keluar dari tubuh, tetapi sarana untuk merasakan kehadiran Tuhan yang mengalir melalui setiap sel dan serat kehidupan. Dalam setiap tarikan napas, mereka belajar menenangkan hati, meresapi kesadaran, dan menghadirkan diri sepenuhnya dalam momen sekarang. Napas bukan lagi sekadar fungsi biologis, tetapi doa yang terus-menerus, zikir yang mengalir tanpa henti, dan jembatan yang menghubungkan manusia dengan cahaya ilahi yang lembut namun menembus hingga ke inti batin. Mereka memperlambat napas, tidak karena keterpaksaan, tetapi untuk memberi ruang bagi hati agar menyatu dengan kesadaran yang halus. Setiap hembusan menjadi pengingat bahwa hidup ini sementara, bahwa dunia ini hanyalah ladang untuk menanam cinta, kesadaran, dan ketulusan. Dalam ketenangan itu, cahaya Tuhan mulai tampak dalam pikiran, perasaan, dan tindakan, menyingkap tabir yang selama ini menutupi hakikat kehidupan, dan mengajarkan bahwa hidup yang sejati adalah hidup yang hadir sepenuhnya, meresapi setiap detik dengan kesadaran yang lembut. Meresapi cahaya dalam setiap napas juga berarti membiarkan hati menjadi terang, membiarkan kesadaran menyelimuti seluruh kehidupan. Setiap pengalaman, pertemuan, dan peristiwa, sekecil apapun, menjadi sarana untuk menumbuhkan cahaya dalam diri. Mereka belajar bahwa kegelapan dan kesulitan tidak perlu ditakuti, karena cahaya Tuhan selalu ada untuk menembus dan menerangi hati yang bersedia terbuka. Napas menjadi alat untuk tetap hadir, tetap sadar, dan tetap lembut di tengah kehidupan yang berubah-ubah dan penuh ujian. Orang-orang yang menyadari setiap napas sebagai jalan menuju cahaya ilahi, hidup dengan keheningan yang penuh makna. Karena ketenangan itu memungkinkan mereka menyerap pelajaran dan rahmat yang tersembunyi dalam setiap detik. Hati mereka menjadi cermin bagi cahaya, tempat di mana rasa syukur, cinta, dan kesadaran mengalir tanpa henti. Dalam keheningan batin yang demikian, mereka mampu menghadapi dunia luar tanpa kehilangan keseimbangan, dan setiap tindakan lahir dari kesadaran penuh, bukan dari dorongan sementara atau nafsu ego yang mudah goyah. Akhirnya, mereka menyadari bahwa meresapi cahaya dalam setiap napas bukanlah latihan sementara, tetapi gaya hidup yang menuntun hati untuk selalu hadir dalam kesadaran Tuhan. Setiap napas menjadi zikir, setiap detik menjadi doa, dan setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan menuju makrifat yang lebih dalam. Dalam kesadaran ini, manusia menemukan kedamaian yang hakiki, kelembutan yang tak tergoyahkan, dan rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Karena setiap napas yang sadar adalah saksi dari cahaya ilahi yang selalu hadir, lembut namun menembus hingga ke inti terdalam jiwa. Bab 9. Membiarkan cinta ilahi mengalir melalui diri. Orang-orang yang telah sampai pada makrifat memahami bahwa cinta ilahi bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha fisik atau logika semata, melainkan sesuatu yang hadir ketika hati dibersihkan, dijaga kesadaran, dan dibiarkan terbuka untuk menerima rahmat-Nya. Cinta ini bukan cinta duniawi yang memiliki syarat atau batas, tetapi cinta yang lembut, murni, dan mengalir tanpa henti, menembus seluruh lapisan batin. Ketika hati mampu merasakan kehadirannya, cinta itu mengalir seperti sungai yang menenangkan, menyirami setiap sudut diri dengan ketenangan dan kehangatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Mereka belajar bahwa membiarkan cinta ilahi mengalir bukan berarti pasif, melainkan aktif dalam menyelaraskan seluruh pikiran, perasaan, dan tindakan dengan kasih Tuhan. Setiap napas, setiap langkah, setiap kata, bahkan keheningan pun menjadi sarana untuk menyalurkan cinta yang suci ini ke dunia. Dengan hati yang dipenuhi cinta ilahi, mereka mampu melihat manusia
dan alam semesta dengan mata lembut, memahami bahwa setiap makhluk adalah bagian dari kehendak Tuhan yang penuh rahmat, dan setiap kejadian membawa pesan yang menuntun hati untuk semakin berserah dan bersyukur. Cinta ilahi juga mengajarkan mereka untuk melepaskan segala keterikatan yang menyesatkan. Rasa takut, iri, benci, dan dendam secara perlahan digantikan dengan penerimaan dan kelembutan. Mereka menyadari bahwa setiap emosi negatif adalah penghalang bagi aliran cinta Tuhan, dan setiap usaha untuk memurnikan hati adalah langkah menuju kedamaian yang hakiki. Dengan begitu, kehidupan mereka tidak lagi digerakkan oleh ego atau nafsu, tetapi oleh aliran cinta yang lembut, penuh kesabaran, dan menyentuh setiap aspek kehidupan dengan cahaya yang menenangkan. Orang-orang yang telah meresapi cinta ilahi juga mampu menebarkan cinta itu kepada orang lain tanpa pamrih, tanpa tuntutan, dan tanpa harapan balasan. Setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi perwujudan dari kasih Tuhan, dan setiap interaksi menjadi ladang untuk menumbuhkan kedamaian dan kebijaksanaan. Hati mereka menjadi wadah bagi cinta yang tak terbatas, dan dari sinilah orang-orang di sekitar mereka merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata, karena cahaya cinta yang lembut namun kuat mengalir melalui setiap kata, setiap pandangan, dan setiap gerakan. Akhirnya, mereka menyadari bahwa membiarkan cinta ilahi mengalir melalui diri bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju penyatuan dengan Tuhan. Hati menjadi cermin bagi cahayanya, setiap napas menjadi zikir, setiap detik menjadi doa, dan setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan menuju makrifat sejati. Dari aliran cinta ini, manusia belajar hidup dalam kedamaian, kelembutan, dan kesadaran yang terus berkembang. Mengetahui bahwa Tuhan hadir dalam setiap detik, dan bahwa hidup yang dipenuhi cinta ilahi adalah hidup yang selaras dengan hakikat yang abadi. Bab 10. Puncak makrifat menyatu dengan hakikat Tuhan. Puncak makrifat adalah saat manusia mampu menanggalkan semua lapisan ego, semua keterikatan, dan semua ilusi yang selama ini menutupi hakikat batin. Orang-orang yang sampai pada tingkat ini tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan atau hambatan, tetapi sebagai cerminan dari kehendak Tuhan yang abadi. Mereka menyadari bahwa makrifat bukan milik mereka yang paling banyak belajar, paling kuat, atau paling sabar, tetapi milik mereka yang mampu menyerahkan seluruh diri dengan lembut, sepenuh hati, dan sepenuhnya hadir dalam setiap detik, membiarkan cahayanya menembus hingga ke inti terdalam jiwa. Pada puncak makrifat, kesadaran akan Tuhan menjadi alami dan tanpa jeda. Setiap napas, setiap pandangan, setiap tindakan adalah ekspresi dari kehadirannya yang terus mengalir. Mereka tidak lagi memerlukan pengingat atau ritual untuk merasakan Tuhan, karena setiap detik telah menjadi zikir, setiap langkah menjadi doa, dan setiap pengalaman menjadi guru yang membimbing menuju penyatuan dengan hakikat yang abadi. Dalam keadaan ini, hati dan jiwa seolah menyatu dengan aliran cahaya ilahi yang lembut namun tak terbatas, menembus batas ruang dan waktu, dan menghadirkan kedamaian yang tak bisa digambarkan dengan kata. Mereka memahami bahwa menyatu dengan hakikat Tuhan tidak berarti kehilangan identitas, tetapi menemukan diri sejati yang selaras dengan kehendak ilahi. Semua kebingungan, kegelisahan, dan keraguan lenyap, digantikan dengan kesadaran yang murni, kelembutan yang tak tergoyahkan, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman langsung akan cahayanya. Dalam penyatuan ini, kehidupan menjadi sederhana, namun penuh makna, karena setiap detik dan setiap peristiwa menjadi ladang untuk menghadirkan kesadaran dan kasih Tuhan dalam diri sendiri dan orang lain. Orang-orang yang mencapai puncak makrifat hidup dalam keseimbangan yang sempurna antara dunia dan batin. Mereka bergerak di dunia tanpa terikat, melihat manusia dan alam semesta dengan mata hati yang lembut, memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi kehendak Tuhan. Setiap tindakan lahir dari ketulusan, setiap kata lahir dari kesadaran, dan setiap detik dipenuhi dengan penghayatan yang mendalam terhadap kehadirannya. Kehidupan mereka adalah cermin bagi siapapun yang mencari jalan menuju cahaya,
menunjukkan bahwa makrifat bukan sekadar tujuan spiritual, tetapi cara hidup yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Akhirnya mereka menyadari bahwa puncak makrifat bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari penyatuan yang terus berkembang dengan Tuhan. Hati menjadi ruang suci, setiap napas menjadi zikir, dan setiap langkah menjadi doa yang mengalir tanpa henti. Dalam kesadaran ini, manusia menemukan kedamaian yang hakiki, kebebasan yang sejati, dan cinta yang tak terbatas. Karena makrifat adalah penyatuan dengan hakikat Tuhan yang abadi, cahaya yang lembut namun menembus, membimbing setiap jiwa untuk terus hadir, meresapi dan menyatu dengan rahmat dan kasih-Nya yang tak pernah pudar. Makrifat bukan tujuan, tetapi perjalanan. Biarkan cahayanya terus menyinari hati, setiap napas menjadi zikir, dan setiap detik menjadi langkah menuju kesadaran yang abadi. Semoga hati kita selalu terbuka untuk merasakan rahmat dan kasih-Nya, lembut namun menembus hingga ke inti jiwa.